Oke kan, jadi hari ini saya ada di Surabaya dan berencana untuk pergi ke Jakarta untuk mengunjungi event yaitu Komifuro ya. Komik Frontier. Ya, jadi hari ini saya akan ke Jakarta dulu naik bis ini. Harapan Jaya yang double deck nih. Ini pertama kalinya saya coba double deck nih. Walaupun ini DB berapa ya ini? SDD berapa nih? Tidak berubah kalau ganti bisa. Ya enggak terlalu besar banget lah, tapi ya momen pertama saya naik double deck ya. Bagaimana nanti pengalamannya? Mari kita langsung lihat punya. Let's go. Oke, jadi ini bisnya. Amit, Arsun. Dan ini baksonya ya. Panas cuy. Karena jadwalnya berangkatnya jam 7 dan sekarang masih jam setengah 7 ya. Jadinya ya kita akan makan dulu ya. Saya sudah tukar tiketnya loketnya di sana. Ini di Pool Harapan Jaya, lokasinya di Medaeng. Kalau ke sana lagi nanti ke Bungur ya. Ini ya poolnya ya. Harga tiketnya 350.000 dari Surabaya Medaeng ya, dari Medaeng ke Pulau Gebang. Sebenarnya mau ke Pulau Gebang nih, nanti saya terusin ke Pasar Senen. Kita makan bakso dulu. Lapar cuy. Oke, jadi saya berada di bis. Saya nggak bisa berisik karena ini transportasi publik di member, nggak boleh berisik. Jadinya saya akan beralih ke suara saya yang ada di masa depan. Nah, ini adalah penampakan dari dalam bis double decker Harapan Jaya yang saya naiki. Baru saja berangkat dari Pool Medaeng menuju ke Terminal Bungurasih yang nantinya akan dilanjutkan ngetol. Cukup 350.000 Anda bisa menaiki double decker ini, dan ini bisa menjadi ya pengalaman yang bagus karena ini pengalaman saya yang pertama menaiki double deck. Apalagi saya naiknya yang di atas. Sebenarnya bisa saja saya duduknya di bawah ya, cuma saya memang pilih atas saja. Untuk durasi perjalanannya setelah saya hitung kurang lebih sekitaran 12 jam. Itu sudah termasuk berhenti untuk servis makan, untuk isi bensin, untuk kontrol, menurunkan atau menaikkan penumpang di terminal ataupun di pool lainnya, dan semacamnya. Dan pada saat busnya keluar dari Pool Medaeng, saya baru sadar, ini jalan Medaeng coy. Jalannya pasti macet, banyak bus yang lalu lalang, apalagi di kanan jalan nantinya ada SPBU yang mana sering bisnya itu ngisi bensin di situ. Jadinya ya tambah parah macetnya. Normal day in Bungur macet coy. Jam hari Jumat soalnya. Ya sudah kalau ternyata masuk Bungur dulu guys. Dede masuk Bungur Ramayana. Untuk testimoni pertamanya ya saya merasakan bahwa bis ini lebih hening ya karena memang posisinya di belakang dan menggunakan sasis premium. Tapi ada yang saya lupakan di bus double deck. Resiko naik bus double deck. Iya. Buat yang tanya fasilitas apa aja yang saya dapatkan, jadi di Harapan Jaya kelas eksekutif saya dapat fasilitas kursi dengan legroomnya yang gede, yang saking gedenya sampai-sampai bisa saya taruh koper di depannya. Dan terdapat leg rest juga biar saya bisa senderin kaki saya di kursinya. Kemudian ada juga selimut dan bantal serta port USB buat ngecharge HP. Dan bis ini juga menyediakan toilet, kemudian smoking room, dan saya dapat info katanya di bis ini juga terdapat kursi pijat. Kemudian setiap penumpang mendapatkan kesempatan servis makan 1 kali dan mendapatkan snack 1 kali. Sekarang udah jam 7:04 nih. Di lantai 2 ternyata. Mau berangkat. Oke, ini bisnya enak Bang. Oke, tinggalkan Surabaya. Udah keluar dari Bungur. Itu beneran harus kan?
testimoninya nyaman cuy, sunyi, gak pesawat cuy. Ya iyalah, aduh, sasisnya aja sasis premium. Sekedar informasi aja, untuk jadwal yang tersedia, berdasarkan pengalaman saya sih, jadwal yang tersedia untuk kelas eksekutif itu ada dua ya, untuk kelas malam ya, yaitu di jam 4 sore dan juga jam 7 malam. Tapi masalahnya di sekitaran jam 1 sampai jam 3 saya ada urusan di kampus dan jarak rumah saya ke kampus ini jauh coy. Bisa makan waktu setengah jam. Dan kalau misalnya saya ambil jam 4 bakalan kemepetan sekali. Makanya saya main aman ambil jam 7 aja. Tapi resikonya ketika sudah sampai di event Komifuronya itu lebih siang lagi. Exit Dompil. Kayaknya kemungkinan kayaknya nanti ke memang servis makannya di Ngawi, kemungkinan bakalan lewat bawah, entar mungkin lewat bawah, lewat Maspati atau enggak nih. Soalnya bisa nih. Oh, mobilnya. Kartu mobil. Mobil apa nih? Pas sekali banget. Akhirnya jalan lagi. Ya 2 menit kemudian lah. Sekarang lagi di gerbang tol Madiun, Dompil. Kayaknya mau ke terminal Madiun dulu nih. Entah nanti bakalan lihat Maspati apa enggak nih nanti. Nah, mau hotseat bener kecilnya kayak gini gitu tuh Ini perempatan Dompil nih. Anda ke kiri ke Caruban, Anda lurus ke Madiun. Perempatan Dompil. Ini terminal Madiun coy, habis hujan. Habis hujan ini. Lewat Dompil atau lewat kita lewat Dompil. Kita lewat Magetan ke sini. Berarti kita ngetor lagi sampai Ngawi berarti. Wah.
buka dulu sebelum ada ngudut, biar nanti asapnya keluar. Pijat pakai kunci. Kan aku, oh ini kunci pijat. Kan cara menyalakannya. Oh ini. Bisa nggak? Dan ternyata memang ada kursi pijatnya, lokasinya ada di smoking room. Tapi saat saya coba kok mati. Ini emang dimatikan sama krunya kah atau gimana? Ya kalau misalnya punya pengalaman gimana caranya pakai kursi pijat di Harapan Jaya, mungkin bisa di sharing-sharing lah ya, biar tahu. Ada pewanginya, wangi aja sabun. Dan pesan saya kalau di bus toilet usahakan ada pakainya pas berjalan saja, karena pemulainya langsung, nggak ada septic tanknya nih. Lagi di tikungan. Airnya jadi wangi gara-gara kena ini, airnya masuk sini, airnya jadi wangi, jadi Banyuwangi. Oke, kita naik lagi. Jadi bagus sih, kerjanya bundarannya pakai lampunya di tengah. Biasanya taruh lampunya di median jalan, ini enggak, ini taruh di tengah. Jadi bagus nih, biar hemat juga. Ya hematnya enggak juga sih, ladanya lebih besar. Setelah tadi sempat mampir di Madiun, sekarang kita lanjutkan lagi ngetol sampai di Ngawi, yang nantinya akan turun di Ngawi untuk servis makan di rumah makan Duta. Masuk terminal dulu, masuk akal sih biar gak bikin macet. Jadi ini ya penampakannya, double deck CBQ2 kayaknya. Sebelahnya ada juragan 99, bukan 88. Sebelahnya juga ada juragan 88 juga nih. Ini apa nih? Sleeper apa band? Enggak tahu ya. Oke, jadi saya ada di rumah makan Duta ya, lagi servis makan. Ini servis makannya di mana nih? Gak tahu nih. Ada baca sampai ya, berikan. Tabrakan apa? Oh ini berapa penukaran kupon. Bisa
Gerbong bis berjalan masuk tujuan Ciawi. Ini piringnya. Kasih. Oke, jadi lagi ngantri servis makan ya. Wah, ini tangannya nggak bisa nih kalau satu tangan nih, satu tangan. Oke, jadi ini bisnya dan makanannya ini adalah ada mie ayam geprek, ini sop semangka, ini sama es. Ya, monggo, selamat makan. Ini ya detailnya bisnya. Scania apa nih? K40IB. Makanya kok semut. Oh, bisa dilihat di sini. Ini lagi diisi ulang airnya kayaknya nih. Oke, setelah makan, sholat isya, akhirnya ya kita tunggu di bis ini sambil nunggu keberangkatan. Misalnya bentar lagi berangkat tapi nggak berangkat ya. Sudah, kita tunggu saja. Ini lagi di Duta dan di sini ada JB5, JB5i. Sebelahnya JB5, sebelahnya Avante D1 UHD. Yang sebelahnya ini JB5 HD ya, bis biasa. Iya. Dia nggak ada selendang alis di depannya gitu. Single glass. Sebelahnya pun ya udah beda. Dan kita kayaknya JB2. Aduh, gak apa-apa. Berangkat dari Ngawi, kok malah tiba-tiba mulai ikut-ikutan jokes. Bodoh. Intinya baru keluar dari Ngawi. Sih mas, baru inspeksi. Keluar dari Ngawi, lanjut perjalanan jam 11 kurang. Ini kayaknya ini yang mendingan habis ini tidur aja sekalian. Soalnya ini masih di Jawa Timur coy, belum keluar Jawa Tengah, belum Jawa Barat. Bakalan lama coy. Oke, ini bakalan turu air paling ya nanti entah di Semarang atau di sini, Semarang atau gimana, controlling lagi. Tadi barusan udah controlling soalnya. Oke, kita langsung unboxing apa isinya. Salah disuapin ternyata. Unboxing apa? Lumayan cuy. Ada Mari, ada Nextiar, ada Auka, sama ada air, sama ada permen. Apa lagi? Oh, ya udah gantung. Berhubung sudah makan, mendingan nanti saja kita simpan. Ini kita simpan saja, kita turu karena sisa perjalanannya gelap sekali. Dan ini masih jam 11 kurang. Perjalanannya masih memakan waktu berapa jam lagi. Jadi yang mendingan dipakai buat turu. Lanjut. Jadi selamat turu. Selamat turu ya. Setelah saya sempatkan diri untuk tidur dan sempat bangun di daerah Semarang tapi nggak saya rekam, pada akhirnya bus Harapan Jaya turun lagi di Weleri dan mampir ke rumah makan Sari Rasa. Ya, rumah makan yang dulunya itu biasa banyak bus yang berdatangan untuk servis makan. Tetapi pada saya lihat sekitarnya itu kondisinya sudah kosong, sudah tutup ya. Jembatan Kalikuto. Jadi ceritanya bisnya habis kontrol di rumah makan Sari Rasa sama isi bensin.
masuk lagi. Ini gerbang tol Weleri. Dan ini ramai juga bisnya yang keluar masuk gerbang tol ini ya. Karena biasanya kebanyakan bis itu servis makan di area sini, entah itu Raos Eco ataupun ya saya rasa, cuma tak lihat saya rasanya udah sepi gitu loh, cuma dipakai buat kontrol. Habis kontrol sama isi bensin, pada akhirnya bis ini naik lagi ke tol untuk lanjutin perjalanan. Dan sama perjalanan ya mending buat tidur. Ngapain saya rekam-rekam lagi, isinya jalan tol gelap itu aja udah. Sama paling interchange sama rest area, dan itu pun ya cuma berapa dan nggak terlalu penting juga buat di review. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa akan ada ancaman yang menanti di depan, yaitu masalah baterai di HP. Kembali lagi pada saat sebelum servis makan, posisi itu saya ingin mengecas HP saya dikarenakan jika dibiarkan dayanya yang ada di HP nggak cukup sampai di Jakarta. Di harapan saya sendiri memang sudah disediakan port USB untuk mengisi daya, tapi pada saat saya mengisi daya, bukannya dayanya malah naik tapi dayanya malah turun. Dan ini adalah hal yang nggak normal lah. Dan ternyata pada saat saya memeriksa arusnya, ternyata arusnya ini sekitaran 400 sampai 800 mA. Yang padahal normalnya arus untuk pengisian daya itu di atas 1000 mA atau sekitaran 1, intinya lebih dari 1 ampere. Nah, kalau misalnya kurang dari 1 ampere pada saat pengisi daya, ini berarti daya yang masuk ke dalam HP ini lemah coy. Padahal posisi pada saat itu masih sebelum Ngawi dan jaraknya sendiri masih lama coy, bisa berjam-jam. Dan walaupun sudah ketolong dengan pakai PB, tapi ya PB kan nggak bisa tahan lama juga, apalagi untuk perjalanan seluruhnya bisa memakan waktu 12 jaman. Ditambah rencananya setelah sampai di Pulau Gebang, kita langsung ke Pasar Senen, lalu langsung ke Kopi Furu yang ada di Tangerang Selatan lebih tepatnya. Jadinya ya kesempatan buat ngecas HP ya bakalan lebih tipis lagi. Jadi ini bisa menjadi masalah serius. Namun untungnya setelah di Weleri tadi, saya ya nggak ngerekam karena ya nggak ada apa-apa yang perlu direkam dan lanjutkan untuk tidur, jadi bisa lebih irit baterai. Dan pada saat posisinya ini sudah di Jawa Barat, saya baru ingat ternyata bis ini kan juga ada bagasi atas ya, yang biasanya di bagasi atas ada audionya. Nah, biasanya di audio itu ada colokannya, dan benar di atas itu ada colokan listrik biasa. Jadinya ya saya manfaatin itu buat ngecas HP dan akhirnya berhasil. Oh, mau di share nih, dikasih ini. Mau dikasih. Wah, mantep. Sekarang lagi di mana nih? Komentar bapak nih, saya enggak lihat. Udah terus jam 5. Jadi sekarang saya sudah berada di Tol Cipali. Lebih tepatnya kilometer berapa ini gak kelihatan tulisannya. Intinya berada di Tol Cipali, dekatnya exit Tol Subang, yang dekatnya memakan Rosin. Masih jauh sih di Cipali pokoknya. Tadi sempat keluar di Palimanan, ya buat penumpang kalau gak kontrol. Keluar Palimanan, masuk lagi ke tol, lanjut jalan. Misalnya yang ini. Dan ya tadi setelah servis makan kita sudah dapat snack. Ya snacknya buat ganjel.
ya, tapi nggak apa-apa, tadi sudah saya review. Itu ada Nexstar, ada Lemari, Aoka, air, sama permen yang tadi malam sudah saya review. Dan sisa perjalanannya saya pakai buat tidur sama ngecas HP, soalnya saya baru bisa pakai chargernya itu pada saat matahari sudah terbit. Dan jujur selama saya tidur di bis ini ya nyaman-nyaman aja, cuma mungkin ya agak geter-geter dikit-dikit lah. Intinya guncangannya nggak terlalu besar banget lah ya, ada guncangan dikit-dikit tapi masih bisa saya terima lah buat tidur. Istilahnya masih bisa tidur dengan baik. Apalagi kursinya sendiri ada leg restnya, dan ketambahan juga sama koperku yang ada di depan leg rest. Jadinya saya bisa senderan dan seloncoran kaki saya. Hehe. Dan dikarenakan posisi kursinya yang ada di depan dan posisi mesinnya sendiri ada di belakang, jadinya ya nggak berisik. Jadinya ya bisa tidur lah sejauh ini. Bentar lagi sampai, alhamdulillah. Nih wujud asli Pulau Gebang. Alhamdulillah sampai coy. Mudah kelihatan mikrotrans. Today I'm in the Jakarta for the first time. Pertama kalinya ya nggak macet karena bukan area padat kerja. Jadi waktunya 12 jam ya. Tepat jam 7 udah sampai Pulau Gebang, alhamdulillah. Dan setelah saya tidur gak sampai 1 jam ya, karena tadi saya rekamnya jam 6-an dan tidur dan sampainya jam 7-an. Akhirnya kita sampai di Pulau Gebang ya. Dan jujur pertama kali saya lihat terminal Pulau Gebang nih, ya ampun gede sekali coy. Bahkan bisnya aja ada jalurnya sendiri. Ya di mana-mana terminal bus jalur sendiri sih. Tapi ini jalurnya nih kayak gini bro, beda dengan terminal yang lain coy. Apalagi di Jakarta ini kan transportasinya kan pada integrasi semua ya, transportasi umumnya. Jadi ya tambah enak. Setelah saya di Pulau Gebang bisa lanjutin lagi naik Transjakarta. Dan plannya nanti saya akan naik Transjakarta menuju ke stasiun Jatinegara. Nah di stasiun Jatinegara inilah nanti saya ketemuan sama teman saya. Habis itu kita lanjutin lagi naik KRL menuju ke Pasar Senen untuk menyiapkan hal. Sebelum nanti kita lanjutin menuju ke stasiun Cisau, tempat dimana stasiun terdekat sebelum kita naik bis shuttle menuju ke AIS BSD, tempat menggelarnya Komifuru 19. Wow, sendiri ternyata. Bertal otomatis cuy. Thank you. Oke, jadi itulah perjalanan saya dari Surabaya Medaeng menuju ke Pulau Gebang. Dan nanti ini akan lanjut dengan vlog ringan dari Pulau Gebang ke Pasar Senen. Mungkin saya bakal naik TJ ke mana? Jatinegara, JNJ. Nanti ketemu sama teman saya, banyak di Jatinegara. Habis itu baru berangkat ke Pasar Senen. Nah, tempat penginapan temanku yang udah disiapkan temanku di Pasar Senen. Nanti baru berangkat ke Cisarua ke Cisau yang benar. Tangerang deket. Nanti habis itu baru ke SPCE. Oke, thank you buat videonya. Dan untuk Komifuru saya bikin terpisah. Jadi thank you so much buat watching dan see you next time. Dadah. Ya begitulah cerita perjalanan saya dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan menggunakan Harapan Jaya. Overall bagus, namun di bagian pengisian daya USB mungkin perlu dibenerin lagi. Atau mungkin kabelku aja yang agak isu. Sama di kursi pijatnya, saya nggak tahu apakah harus tanya krunya dulu biar dinyalakan dari supirnya, atau memang ini nggak berfungsi, ya nggak tahu sih. Intinya nggak bisa kepake lah selama perjalanan. Tapi overall udah oke kok, good job Harapan Jaya.
Bus Jatiman coy. Dan pada saat saya di terminal, saya nggak langsung ke TJ, tapi mandi dulu ya. Mumpung di Pulau Gebang ada showroomnya, tapi bayar 5.000 sih, nggak masalah. Baru nanti saya berangkat naik TJ menuju ke stasiun Jatinegara. Dan sistemnya sih tap in tap out ya, kayak di tol gitu. Bisa pakai kartu e-tol atau pakai yang kartu sakti di Jakarta, yaitu KMT. Oh, kalau udah punya KMT, enak tuh. Alamak, bertemu Anda lagi. Anjir.